Nah, gitulah nonton. Ya, selamat datang di tampilan berbeda dari sini aku ceritain ya kan. Buat kalian yang baru nonton channel ini berisikan tentang eh, apa ya? Monolog aja tentang beberapa topik yang menarik untuk dibahas. Eh, ya aku pengen ngeluarin opini aja tentang topik-topik ini. Terus tuh ada segmen kedua yaitu segmen bacaan curhat ya. Jadi ada beberapa curhat di DM Instagram yang sebenarnya aku nggak pernah buat story. Kenapa? Karena menurut aku takut dibilang sok bijak sih sama kawan-kawan aku, kawan sekolah, kawan-kawan lingkungan sepertemanan. Jadi kan mereka nggak ada yang subscribe YouTube aku ya, jadi ya gitu alasannya. Tapi kalau kalian mau curhat langsung aja DM Instagram ya kan. Bang aku mau curhat gitu bla 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 segala macam ya, mungkin aku bacain aja. Oke, nanti aku buatin ke YouTube kayak gitu aja sih sebenarnya. Jarang sih buat story gitu. Story itu biasa-biasa aja, kalian bisa balas dengan normal-normal aja ya kan. Itu sih alasannya aku nggak mau ajakin curhat di story gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal curhat, aku yakin tuh banyak curhatan eh, curhatan itu juga nggak melulu tentang cinta-cintaan ya kan. Bisa jadi curhatan itu tentang eh, ke kesusahan para atlet sepak bola ya kan gitu kan. Mungkin para pemain bola tuh juga curhat kan, dia manusia juga ya, tentang kaki yang memar, tentang wasit yang curang gitu ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal curang, seperti yang kita tahu kan PSSI lagi viral tuh di mata Najwa kan. Ya diomongin lah segala macam. Tapi anehnya mata Najwa tuh apa namanya bikin episode tentang kayak aduh takut salah ngomong gitu. Tapi yang jelas nih aku baca berita kemarin di portal berita online, PSSI akan gugat mata Najwa ke pengadilan. Oh wow, respect. Tapi sebenarnya gini, mata Najwa kan bukan ngungkap sih, mengangkat masalah pengaturan skor di Liga 2 atau Liga 3 gitu ya. Sebenarnya Liga 1 kurasa juga ada sih ya kan. Tapi kalau itu diangkat, kenapa mata Najwa di ini gitu? Ya, kenapa PSSI yang heboh maksud aku? Kenapa PSSI yang lebih heboh untuk menggugat mata Najwa? Harusnya PSSI seneng dong. Kan ini ada upaya pengungkapan supaya kecurangan itu berhasil diungkap lalu berhenti kan gitu. Kenapa jadi acara mata Najwa yang digugat ke pengadilan gitu. Tapi aku nggak tahu sih kelanjutannya. Aneh sih menurut aku. Karena gini ya, karena kan mata Najwa itu yang buat kita suka tuh ini mengangkat masalah-masalah yang penting gitu. Beda dari kayak reuploader kan gak ada penting-pentingnya hidupnya. Maksud aku gini, ngomong-ngomong soal reuploader ya kan. Ya, kalau zaman dulu reuploader tuh banyak di YouTube ya, kayak ya banyak lah bikin 10 lagu Sheila on 7 gitu. Dia ngumpulin lagu-lagu Sheila on 7 jadiin satu jadi konten dia gitu. Tapi kan dia tuh cuman nyatuin doang, gak ada usaha-usaha yang banyak gitu, cuman gitu doang. Itu namanya reupload kan, cuman dia ngambil konten orang terus dia upload ulang kan. Ternyata nggak hanya di YouTube terjadi kayak gitu, di TikTok juga banyak. Kayak aku jujur aja nih, di TikTok sebagai orang nggak suka diskotik ya aku ke TikTok nengok cewek-cewek joget. Kapan lagi kita bisa nikmatin cewek-cewek joget gratis gitu ya kan. Jadi aku suka nge-like tuh ya kan. Like itu fungsinya supaya kapan-kapan kepengen bisa nengok lagi di like ya kan.
Tapi ternyata FYP-nya itu semua isinya. Akhirnya muncul lah itu akun-akun aneh, kayak misalnya Tembem Kemem gitu. Dari namanya aja anjing kan. Tembem Kemem Indo. Terus tuh dia nge combine beberapa jogetan yang satu sound, nge-combine gitu, ngeadu gitu kan. Pilih mana guys katanya. Ada 6, ada 4 gitu-gitu. Menurut aku nih, ini ya ampun. Ngapain diadu gitu? Ya udah kita nikmatin bersama aja gitu. Nggak usah dikumpulin gitu. Ini ya kalau misalnya aku yang joget gitu kan. Aku yang joget, misalnya aku cewek gitu kan. Aku yang joget. Terus tuh videoku di-upload gitu, aku marah loh. Aku joget untuk kalian tonton, bukan untuk kalian re-upload ulang gitu. Buat apa? Kalau kalian komen aja di sini gitu. Itu sama kayak gini. Sama kayak ada orang kecelakaan terus tewas. Ya analoginya jelek sih. Apa pembandingnya jelek sih. Maksudnya gini. Ini re-upload kan? Ya buat apa dia re-upload? Kan isi itu udah ada juga. Nggak hilang gitu kan. Sama kayak orang kecelakaan terus tewas. Terus ada orang tuh pengendara tuh datang ke situ untuk ngefotoin. Buat apa gitu maksudnya? Kalau kamu nengok ya udah tengok gitu. Tapi ngapain difoto? Emang tiba-tiba kau tengah malam gitu, kau termenung gitu. Anjir. Kepengen aku nengok orang meninggal. Nengok gitu. Kan enggak gitu. Aneh gitu ya. Enggak ada yang lebih aneh daripada orang moto, orang kecelakaan sih, enggak ada. Lu siapa? Lu sokap, wartawan, ada ininya dong, bednya, nggak ada kan? Kalau lo bukan wartawan, cuman model kamera Vivo kau itu, nggak usah, mending tolongin. Kalau nggak mau nolongin ya tengok aja identitasnya, siapa tau kenal, kalau tau kenal tolongin, gitu sih menurut aku. Woi, ngerti nggak sih, anjing? Kenapa jadi marah-marah? Ini yang bikin dolar kuning nih. Tapi ya lah, daripada kita lanjut terus marah-marah, mari kita bacain curhat orang-orang aneh di DM Instagram. Let's go. Oke, kita udah masuk di sesi curhat ya. Jadi ini ada cowok, dari fotonya cowok sih. Ya seingat aku gitu. Oke, kita langsung bacain ya. Hai bang, aku Jeffrey. Ketika aku SMP, aku naksir sama teman dekat teman kelas aku, namanya Rani. Nah, aku sama Rani ini sempat satu bangku. Jadi satu bangku, kalian duduk bersama gitu? Nggak, maksudnya satu meja gitu ya. Satu meja. Kalau zaman dulu kan SD tuh meja panjang untuk 2 orang, terus tuh kursinya juga kursi panjang gini, nggak ada kursi untuk sender, kursi panjang. Itu kayak kursi warung, tau nggak sih? Nah ya gitu. Jadi dari zaman dulu di Medan bilangnya satu bangku gitu. Nah gitu. Mungkin bawa sampai sekarang kan. Satu bangku. Oke, kita lanjut ya. Pas ujian semester, karena pengaturan susunan bangku suka dirandom sama pengawas, di momen itu aku sama si Rani itu makin akrab. Oh mungkin mereka jadi duduk bersama. Oh ya, satu bangku ya. Oke. Di momen itu aku sama Rani itu makin akrab karena kebetulan secara prestasi aku lebih baik dari si Rani ini. Oh ya, oke. Nah, feeling aku si Rani ini kayaknya mulai suka sama aku bang. Tapi sampai tamat SMP aku nggak berani nembak dia. Oke. Tapi aku yakin dia nungguin aku. Oke. Karena selalu setiap kita papasan dia selalu manggil namaku. Manggil namaku. Misalnya ini papasan nih. Ini si Rani, ini si Jeffrey. Lewat gini kan. Si Rani ya. Jeffrey. Gak serem apa? Jeff, gila kali kok. Manggilnya gimana? Manggilnya. Oke, itu manggilnya Jeffrey. Kalau misalnya manggilnya Jeffrey. Aneh juga sih. Kalau itu enggak suka sih. Atau gini. Lewat gini si Rani, Jeffrey. Gitu kan? Kan nyebut kan? Tanpa nengok, tanpa dengan tatapan mata kosong, Jeffrey. Aneh sih. Oh, masuk kepedean Jeffrey. Oke. Kita lanjut ya.
Saat ini tuh aku udah kerja dan punya pacar baru. Dan punya pacar baru jadian seminggu yang lalu. Kemarin pas aku balik dari nganter pacarku, aku ketemu sama si Rani ini. Kita sempat ngobrol lama tentang hidup kita. Terus lanjut chattingan. Di chatting, aku akhirnya berani ungkapin perasaan aku ke dia. Aku ungkapin semua isi hatiku karena sejujurnya setelah tamat SMP aku masih kepikiran dia, Bang. Jadi ku pikir inilah saatnya aku meraih cita-cita-citaku. Asik. Tapi disinilah tragedi yang terjadi. Asik. Dia bilang aku datang tak tepat waktu karena dia mau nikah. Dan dia bilang dia juga punya perasaan yang sama, bahkan nyariin aku gitu. Itulah bang yang lagi kurasain. Itulah bang yang lagi kurasain. Padahal mulai berbunga-bunga lagi, tapi akhirnya layu sebelum berkembang. Waduh, banyak terjadi sini di kota-kota besar ya kan. Apalagi di zaman dulu ya kan, belum ada sosmed. Tapi ya Jeb, kau kan masih punya pacar, baru jadi seminggu juga. Jadikan aja itu masa lalumu yang manis aja gitu. Bahwasanya kau pernah jatuh cinta walaupun nggak pernah kesampaian gitu. Tapi kok ya kalian nikmatin rasa yang ada aja gitu. Rasa kangen kalian yang dulu, rasa rindu kalian yang terpendam itu lebih indah daripada kalian ngerasain hambar sama sekali gitu. Itu nanti nggak akan kalian rasakan lagi. Belum tentu bisa kalian rasakan lagi sama pasangan kalian, karena kan udah selalu bersama. Jadi kayak apa ya, kayak nggak ada demandnya lagi gitu. Ngerti kan maksud aku? Contoh gini, contohnya ketika kita nggak punya video bokep, ya kan? Kita suka searching tuh, itu rasanya enak, menggebu-gebu tuh. Bahkan nyari searching, nulis kata-katanya, kita berharap bukan dapat apa. Tapi pernah nggak kalian join ke grup Telegram yang bayar 100.000 itu, dan tuh setiap hari dikirim video banyak kali gitu. Akhirnya nggak ada demand lagi. Bahkan yang tete meme akhirnya jadi biasa aja gitu. Jadi kalian nggak ada ini lagi, nggak ada hasratnya tuh hilang gitu, berkurang gitu. Jadi gitu maksud aku, ketika kita ingin mencapai sesuatu sebenarnya nikmat itu ngejarnya itu kan. Ketika udah dapat sebenarnya ya gini doang gitu, semuanya gitu, yakin aku. Untuk segala Rapai Ahmad Halilintar tuh ngejar kekayaan kayak gitunya. Dulu pas ngejarnya enak gitu, itu dapat ya gini doang gitu, yakin aku. Makanya sebenarnya tuh ya, aku lagi ngenikmatin proses itu. Tapi pas kita lagi ada di proses itu sebenarnya nggak enak. Tapi nanti ketika kita sampai di sana, di tujuan kita, baru kita mengingat-ingat proses yang kita capai dulu. Itu jadi cerita yang menarik untuk kita ceritain kan. Gitu sih, bijak kali ya. Aduh, aku lama-lama takut sama podcast ini. Aku kesannya kayak orang pinter gitu, kayak orang bijak gitu. Tapi enggak lah, mungkin lah, karena yang nonton juga nggak sampai 10. Oke lah, kalau gitu sampai jumpa di episode sini aku ceritain selanjutnya. Sampai jumpa, bye.